Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان طلبة العلم rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Terakhir kita menjelaskan kepada antum semuanya, yaitu Waq'atul Yarmuk, perang Yarmuk. Dan terakhir kemarin kita sampaikan ke antum dialog antara Khalid ibn al-Walid dengan Mahan, Qaidur Rum, panglima Romawi, yang mana Khalid ibn al-Walid menyampaikan kalimatnya yang melegenda, diriwayatkan dari generasi ke generasi. Tsumma tafaraqa, kemudian dua panglima ini berpisah. Wa tanazzal al-abtal, dan para pendekar turun. Wa tajawalu fil harb, mereka saling berkeliling di medan perang. Wa qamatil harbu ala saqin, dan perang berjalan dengan berat, dahsyat. Waqbalatir rumu rafi'atan sulbanaha walahum aswatun muz'ijatun karra'at wal qasawisa wal batariqa tuharriduhum 'alal qital. Orang-orang Romawi datang menghadap dengan mengangkat salib-salib mereka. Di sebelum perang, ini orang-orang Romawi membawa salib-salib semua. Walahum aswatun muz'ijah, dan terdengar suara-suara rame, suara-suara dari pasukan kafir Quraisy. Jadi pasukannya Romawi ini membawa salib-salib dan bergemuruh, ada suara-suara karra'at, seperti suara halilintar. Wal qasawisa wal batariqa tuharriduhum al qital. Para qasawisa dan para batariqa, para betrik itu rijalul kanisa, tingkatan. Ada betrik, ada pastor, ada pendeta, kita nggak paham itu. Jadi ada rijalul kanisa. Tahu rijalul kanisa? Pembesar-pembesar gereja. Para qasawisa dan para batariqa, para betrik, rijalul kanisa, ada tingkatan-tingkatan. Tuharriduhum 'alal qital, mereka para qasawisa dan para batariqa ini memprovokasi, memotivasi, mengobarkan semangat para tentara salib 'alal qital, untuk berperang. Wa hum fi adadin wa uddatin lam yura mithluha, sedangkan mereka dalam persenjataan, bekal, dan jumlah bilangan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Dan tidak disyaratkan jihad itu harus mumasalah,
Tidak disyaratkan jihad itu harus seimbang antara kekuatan kita dengan kekuatan musuh. Seandainya disyaratkan begitu, tentu selama ini ya tidak ada jihad, karena orang kafir lebih apa? Lebih kuat. Padahal ini jihad apa ini? Jihad tolak apa jihad difa ini? Ini tolak. Posisi kaum muslimin jauh dari Madinah ke negeri Syam, Palestina ini. Bahkan komandannya ada 3 kemarin sebelum kedatangan Khalid, betul? Yazid bin Abi Sufyan, Amr ibn al-As, kemudian siapa satunya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ditambah oleh pasukannya Khalid dari Irak, kan begitu ya. Kemudian yang jadi komandan umum siapa? Khalid ibn al-Walid, dan jumlahnya berlipat-lipat jauh, baik jumlah bilangan prajurit maupun jumlah persenjataan, sangat tidak seimbang. Ya, wa hamala al-muslimun ala Rum, dan hamlata rajulin wahid. Maka kaum muslimin bersatu padu menyerang orang Romawi seperti seorang yang satu, kompak maksudnya itu. Ya, padahal jauh dari kota Madinah, menyerang negeri Romawi yang pada waktu itu negeri Romawi adalah puncak kekuasaan di muka bumi. Biasanya yang bisa menandingi Romawi hanyalah siapa? Persia. Tapi ini kaum muslimin. Ya, ini menunjukkan tekad yang luar biasa dari kaum muslimin. Fankashafar rumu wa farru, lari ternyata. Romawi kalah. Padahal jumlah mereka farru, mana farru? Harobu, lari mereka, tunggang langgang. Mereka lari diobrak-abrik sama tentara Islam yang jumlahnya 30.000 sekian. Sedangkan jumlah mereka berapa kemarin? 120.000. Wantahatil ma'rakatu binasrin sahikin lil muslimin. Maka perang Yarmuk ini terjadi dan selesai dengan kemenangan yang sangat gemilang yang diraih oleh kaum muslimin. Diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawaqif butuliyah, sikap-sikap kepahlawanan. Qama Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, Yaumal Yarmuk, pada perang ini perang Yarmuk. Faqala, dia berkata, qataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawatina, aku dulu pernah memerangi Rasulullah dalam banyak peperangan. Wa afirru minkumul yaum, kemudian pada saat ini aku lari dari kalian. La, tidak akan. Jadi anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal ini ingin menebus dosa-dosanya yang lalu, kesalahan-kesalahannya yang lalu. Maka ketika melihat pasukannya orang kafir Romawi ini sangat melimpah ruah, maka dia tidak gentar dan dia berkata, qataltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawatina. Dulu aku memerangi Rasulullah dalam banyak peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Peperangan demi peperangan aku melawan Rasulullah. Kemudian sekarang aku sudah masuk Islam, lalu aku gentar dan takut kepada kalian? Maka nggak takut. Tsumma naja, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal berkata, man yubayyi'u alal maut, siapa yang mau berbaiat sumpah setia untuk rela mati dalam perang ini? Fabaya'ahu ammuhu Al Haris bin Hisham, maka pamannya membaiat. Namanya Haris bin Hisham, saudaranya Abu Jahal. Saudaranya siapa? Abu Jahal. Tapi sudah masuk Islam, dan Islamnya hebat-hebat mereka ini. Wadirar bin al-Azwar wa ma'huma arba'u mi'a min fursanil muslimin. Jadi pertama Ikrimah ditambah Haris bin Hisham ditambah Dirar ibn al-Azwar ditambah 400 kesatria berkuda kaum muslimin siap mati dalam perang ini.
Wa qatalu qitalan mariran hatta qutila katsirun minhum. Maka mereka masuk ke medan perang sampai mereka berperang sampai kebanyakan di antara mereka gugur dalam perang ini. Ini sekelip kisah dari perang Yarmuk yang secara keseluruhan dimenangkan oleh siapa? Kaum muslimin. Tapi ada kisah di situ. Waqad dzakara, ini kisah yang luar biasa ini, perhatikan baik-baik. Waqad dzakara al-mu'arrikhun annahum lamma suri'u istaqaul ma'a. Ketika mereka terkalahkan, tergeletak, ya, pasukan yang berani mati tadi, jumlahnya berapa tadi? 400 tadi itu loh, yang berbaiat sumpah setia untuk siap mati tadi itu. Kebanyakan di antara mereka ketika suri'u, terkalahkan, tergeletak begitu, luka parah, hampir wafat. Istasqawul ma, mereka semuanya minta air. Perang, butuh logistik. Alma, air, saking hausnya, tergeletak, minta air semuanya. Faji'a ilaihim bisyarbah, maka diberikan kepada mereka air setelah perang usai kan, setelah perang usai dan menang kaum muslimin. Cuma namanya perang mesti ada yang korban kan gitu. Maka dibawakan air minum. Fasara kullu wahidin minhum yu'tiru akhahu ala nafsi. Ketika mau diminum gini, temannya satu-satunya berkata alma. Maka yang pertama ini berkata, kasihkan dulu kepada saudara. Dikasihkan ke yang kedua. Ketika yang kedua mau minum, dengar yang ketiga alma. Dikasihkan, yang nomor dua mengatakan kasihkan dulu ke nomor yang tiga itu. Dikasihkan ke nomor tiga wafat sebelum minum. Balik ke yang nomor dua, sebelum minum wafat dulu. Balik ke yang pertama, wafat dulu. Wafat semuanya, syahid semuanya sebelum minum setetes air. Karena untuk saudaranya. Hakadal muslim, al muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. La yadlimuhu, tidak boleh mendolima, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhduluhu, dan tidak boleh membiarkannya terdolim. Hakadal muslim, tidak boleh khidlan, tidak boleh membiarkan saudaranya terdolim. Hatta matu jami'an walam yashrab minhum ahadun, sampai semuanya gugur tanpa meneguk setetes air demi memberikan ke saudaranya. Wa akhadal muslimun kanisata Yuhana, maka kaum muslimin menang dan mengambil gereja Yohanes. Faqasamuha niswain, akhirnya dibagi menjadi dua. Wa ja'alu nisfaha masjidan wa nisfuha al-akhar kanisatan. Akhirnya dibagi jadi dua gerejanya itu. Separuh dijadikan masjid, separuh dijadikan gereja. Wal masjid yusamma al-yawm bi Jami' Damaskus. Nah, masjid itu sekarang namanya Masjid Jami' Damaskus. Sekarang di Suriah sana, di ibu kota Suriah, di Damaskus. Di Hebron, Palestina juga gitu. Ada masjid dipecah jadi dua nih. Sebagian jadi sinagog miliknya Yahudi, sebagian jadi masjid miliknya kaum muslimin di kota Hebron atau Al-Khalil, Palestina. Karena Islam yang kalah di sana, makanya Yahudi mentang-mentang masjidnya diparuh, jadi separuh masjid jadi gereja sekarang, yang ada makamnya Nabi Ibrahim. Selesai periode Abu Bakar. Nah, ini kita akan masuk periode Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-faslu tsani khilafah Amiril Mukminin Umar bin Khattab, ya, min sana 13 ila 23 Hijriyah. Tamhid. Istamarrat khilafatu Abi Bakar sanatain wa 3 ashhurin. Pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar berlangsung selama berapa tahun? 2 tahun 3 bulan saja. Sedikit. Tetapi injazatnya sangat luar biasa. Prestasi-prestasinya Abu Bakar ini sangat luar biasa. Abu Bakar mengembalikan
ya, Shibhul Jazirah al-Arabiyah di tangan Islam. Yang ketika Rasulullah wafat terjadi kesemrawutan. Banyak orang murtad, banyak orang ingkar zakat, banyak orang ngaku nabi palsu, dan setiap nabi palsu punya pengikut. Goncang diselesaikan sama Abu Bakar sehingga Jazirah Arab kembali utuh, solid, kuat, milik Islam. Setelah itu di zaman Abu Bakar kemarin sudah kita jelaskan mulai dibuka penaklukan. Masih ingat kan kemarin? Khalid dikirim kemana kemarin? Dikirim ke daerah Irak, yang nanti akan dilanjutkan Umar bin Khattab untuk menghancurkan Persia. Tapi permulaannya sudah dibangun di zamannya siapa tadi? Abu Bakar. Setelah itu di daerah Syam menang di Yarmuk, ya, sehingga kekuatan Romawi di Syam semakin menipis. Tapi Damaskus, ya, atau Kaisar Romawi masih belum terusir. Heraklius masih belum terusir, masih di Syam. Nanti akan disempurnakan di zamannya siapa tadi? Umar bin Khattab nanti, sehingga Persia tumbang dengan perang yang sangat melegenda, perang Qadisiyah. Nanti kita terangkan. Dan nanti juga Romawi akan kalah, dikalahkan, dan nanti Palestina menjadi milik kaum muslimin di zamannya Umar. Nanti kita jelaskan. Tapi Abu Bakar ini 2 tahun sekian bulan berhasil mewariskan kekhalifahan yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, gemilang kepada siapa? Umar bin Khattab. Dan ini modal yang sangat luar biasa. Wa qad ra'a Abu Bakar anna Umar bin Khattab huwa aslahun nas li tawalli hadzal amr. Abu Bakar ini melihat bahwa Umar ini adalah orang yang paling cocok, paling bagus untuk mengemban perkara khilafah ini. Fakhtarahu min ba'dihi, maka Abu Bakar langsung nunjuk Umar, nggak pakai musyawarah, nggak pakai pilihan beberapa orang, nggak pakai, langsung tunjuk, nggak pakai isyarat. Rasulullah kepada Abu Bakar kan isyarat-isyarat. Sebelum Rasulullah wafat menyuruh Abu Bakar untuk apa? Ngimami sholat. Tapi nggak pernah Rasul berwasiat nanti kalau aku mati saya tunjuk Abu Bakar jadi khalifah setelahku. Tidak ada. Yang ada adalah isyarat-isyarat, indikasi-indikasi kuat, dan sangat kuat isyaratnya itu. Adapun Abu Bakar ke Umar ini langsung tunjuk wasiat, kalau aku mati Umar khalifah. Dan diantara kebaikan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak dicantumkan dalam banyak sejarah, termasuk prestasinya Abu Bakar. Kalau disebutkan prestasinya Abu Bakar, menumpas gerakan ingkar zakat, menumpas nabi palsu, menumpas gerakan murtad, membuka jalan jihad yang nanti diwariskan oleh Umar bin Khattab. Sampai situ biasanya. Padahal ada satu prestasi yang luar biasa, harusnya ini diletakkan di prestasinya Abu Bakar. Apa itu? Menunjuk Umar jadi khalifah. Penunjukan Abu Bakar terhadap Umar jadi khalifah itu rahmat bagi kaum muslimin. Itu adalah rahmat bagi alam semesta ini. Dan itu menunjukkan kecerdasannya Abu Bakar. Maka semua pahala yang diraih oleh Umar diraih pula oleh Abu Bakar. Fatur Rahman, wudu dulu nak. Saya nggak pernah lihat antum kecuali mesti tidur. Ayo bangun. Yalah, kum. Yalah, kum. Sudah saatnya antum harus disuruh bangun. Karena saya sudah sabar 3 hari nunggu antum. Wudu, jangan diulangi lagi ya. Dan harus pakai songkok. Ya, antum juga ya, akhi. Antum di kelas, juga di kelas sudah saya ingatkan 5 kali. Saya masih ingat. Dan antum nggak pakai songkok ya. Yang nggak pakai songkok, saya sabar untuk tidak menyebut nama antum. Tapi rumahnya kesabaran saya nggak dimaknai baik oleh kalian. Ya, makanya harus ya, antum, saya nggak mau lihat lagi ya, akhi. Antum nggak pakai songkok ya, nggak boleh antum. Anda sudah lihat antum bolak-balik, sudah saya tegur, tapi karena nggak itu, antum juga itu berdiri. Ya nggak usah noleh ke belakang ya antum. Nah, songkoknya di mana? Harus pakai songkok ya, akhi. Anda sudah ngomong bolak-balik sama antum itu. Duduk ya, barakallahu fiik. Pakai songkok ya. Mana lagi, jangan dilisep. Kepalanya ditundukkan, jangan ya. Pakai songkok, jangan tidur.
Ngantuk enggak apa-apa, tapi izin Ustaz, saya ngantuk. Ya apa-apa. Ya, ngantuk ya enggak bisa dipaksakan orang ngantuk kok. Cuman izin, itu adab fi thalabil ilmi. Tidak membiarkan dirinya tertidur apalagi sampai ngorok. Ya, tidak boleh. Dan temannya harus apa namanya? Membangunkan. Besok kalau ada temannya yang tidur, yang saya hukum yang sampingnya. Ingat-ingat itu. Sampai mana tadi? Prestasi. Jadi termasuk prestasinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah menunjuk Umar jadi khalifah. Itu luar biasa itu. Ya, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan penunjukan Umar bin Khattab ini, umat Islam meraih kemuliaan yang luar biasa. Negeri-negeri diislamkan, Persia, negeri yang aslinya penyembah api diislamkan. Mereka sujud patuh kepada Allah, nyembah Allah. Orang-orang Romawi ya yang mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan diislamkan melalui Umar bin Khattab, dan semua itu pondasi awalnya adalah dari siapa? Abu Bakar. Jadi semua kemuliaan yang diraih oleh Umar bin Khattab, insya Allah Abu Bakar pun dapat pahalanya, karena Abu Bakar yang memasang pondasi kuat dan menunjuk Umar sebagai khalifah. Terus wa tu'addu, belum ya, mana ini Bapak ya? Lah, wa baya'ahul muslimun ba'da dzalik wa inna ma sara Umaru khalifatan bimubaya'atin nas lahu la bi ikhtiyari Abi Bakar. Umar jadi khalifah karena pembaiatan manusia kepadanya, bukan karena pilihan Abu Bakar. Iya, tapi nggak bisa gitu juga. Tapi karena Abu Bakar sudah menunjuk Umar. Fasara khalifata Rasulillah, maka jadilah Umar khalifahnya Rasul. Khalifahnya Rasul. Khalifatul Rasul siapa? Siapa khalifahnya Rasul? Abu Bakar. Umar itu khalifatir Rasul. Jadi Umar itu kalau manggil Abu Bakar, ya khalifatar Rasul, wahai khalifahnya Rasulullah. Lah ketika Abu Bakar wafat, gelarnya Umar adalah khalifatir Rasul, khalifah dari khalifahnya Rasul. Bisa dipahami? Umar mikir ini nih kalau diterus-teruskan nanti kepanjangan nanti. Nanti kalau datang zamannya siapa? Utsman akan punya gelar khalifatir Rasul. Nanti Ali khalifatir Rasul. Kepanjangan. Akhirnya Umar membuat gelar sendiri untuk dirinya, yaitu khalifah Amirul Mukminin. Ya. Saya tadi ngomong songkok itu untuk yang mahasiswa ya. Adapun yang luar boleh bebas, tidak apa-apa. Yang dari luar, mohon maaf kalau yang dari luar tidak apa-apa. Jangan gara-gara omongan saya. Yang di dalam yang mahasiswa, karena ada aturan harus pakai songkok. Adapun dari luar, ya lebih baik pakai songkok juga ya. Tapi kalau nggak pakai songkok nggak apa-apa. Tapi kalau mahasiswa harus pakai songkok ya. Jadi akhirnya Umar membuat gelar untuk dirinya sendiri, namanya apa? Amirul Mukminin. Sehingga nanti siapapun yang jadi khalifah julukannya Amirul Mukminin. Jadi nggak tasalsul, khalifati, kepanjangan nanti. Nah, semenjak itulah diperkenalkan gelar Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang beriman. Wa kanat muddatu khilafati asrusinin. Umar jadi khalifah itu sebanyak 10 tahun. Selama 10 tahun. Wa tu'addu khilafatu Umar ibn al-Khattab min ajmalis sanawat fi umril Islam ba'da hayati Rasulillah wa ba'da hayati Abi Bakar As-Siddiq. Dan kekhalifahan Umar bin Khattab terkategorikan sebagai seindah-indahnya tahun-tahun, seindah-indahnya waktu ya, fi umril Islam, di masa-masa Islam. Di masa-masa Islam ini yang paling indah adalah zamannya Umar bin Khattab setelah Rasul dan Abu Bakar. Ba'da hayati Rasulillah wa ba'da hayati Abi Bakar As-Siddiq. Tawalla Umar al-khilafata fi bidayatil qital anifis Syam, yang tadi itu. Umar bin Khattab
diangkat jadi khalifah di awal-awal terjadinya perang yang dahsyat di negeri Syam. Ya tadi itu perang apa namanya? Perang Yarmuk. Jadi perang Yarmuk itu Umar gak ikut perang di Syam, gak ikut. Umar di Medina sama Abu Bakar. Ya, yang mana jadi Umar ini diangkat jadi khalifah ketika kaum muslimin lagi seru-serunya perang begitu di negeri Syam dan lagi menang. Kemudian haitsu tajamma'al muslimuna fil Yarmuk. Umar diangkat jadi khalifah sedangkan posisi tentara Islam sedang ada di Yarmuk. Amama jumu'ir Rum al-haila, di depan ya, di depan tentara-tentara Romawi yang jumlahnya sangat banyak. Wantasarul muslimuna fi hadhil ma'raka intisaron mu'azzara, dan dalam perang Yarmuk ini kaum muslimin mengalami kemenangan yang sangat gemilang. Lihat ya, kota-kota yang ditaklukkan, negeri-negeri yang ditaklukkan. Zamannya Abu Bakar loh ini, zamannya Abu Bakar ini. Akhir-akhir zamannya siapa? Abu Bakar. Futihat di Damaskus, ya, Syria atau Suria ditaklukkan. Wahimsa, Himsa itu di mana? Homs di mana? Di Suria. Wa Kinasrin wa Ajnadin. Tsumma kana al-fathul azim huwa fathu Baitul Maqdis. Dan kemenangan yang paling gede, paling agung adalah penaklukan Baitul Maqdis nanti ini. Zamannya Umar. Kalau Baitul Maqdis setahu saya bukan di zamannya Abu Bakar, tapi di zaman siapa? Umar. Nanti kita akan, ini kan hipnosis lah, apa rangkuman begitu. Saral muslimuna yajuluna fi ardir Rum kama yahlulahum, thumma ba'da dzalika ittaja Amr ibn al-As ila Misra. Kaum muslimin ya yajuluna, mondar-mandir ke sana kemari di negeri Syam. Negeri Syam dimenangkan kaum muslimin. Kekaisaran Romawi Bizantium Yunani dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, sehingga kaum muslimin bebas ke sana kemari di negeri Syam. Setelah itu baru Amr bin As mengarah ke Mesir. Kalau antum lihat peta, ya, Syam itu kan perbatasannya Mesir sampai sekarang. Palestina perbatasan sama Gurun Sinai, ada Rafah namanya. Sampai sekarang. Jadi ketika kemarin pasukan tiga komandan kemarin kan, siapa? Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah selesai perang Syam, Amr bin As itu lihat Mesir. Wah, Mesir ini negara yang indah karena dilalui oleh apa? Sungai Nil. Ya, banyak hal-hal yang ada di Mesir nggak ada di tanah Arab, Jazirah Arab. Di Mesir ada Sungai Nil, berarti ada pertanian, berarti ada kehidupan, ada makanan, ada ladang. Di mana negeri-negeri kalau dialiri sungai subur makmur. Maka Amr bin As kirim surat ke Umar untuk diizinkan menaklukkan Mesir. Ya, ceritanya nanti ya, itu sekedar hipnosis saja. Wattajaha Sa'ad bin Abi Waqqas ila Syarq khaitu biladus Faris. Nah, adapun Sa'ad bin Abi Waqqas nanti akan pergi ke timur yang akan menaklukkan negeri Persia, yang mana di zaman Abu Bakar sudah dibuka oleh siapa tadi? Khalid bin Walid di zamannya Abu Bakar. Wa auta al khayla diyarahum, dan menjadikan kuda-kuda mereka ya menapaki negeri-negeri mereka. Jadi kuda-kudanya kaum muslimin menapaki kampung-kampung mereka. Wa qabbadahum khasair azim, dan menjadikan mereka dalam kerugian yang sangat dahsyat. Ini masih kesimpulan saja, nanti ceritanya persatu akan dijelaskan nanti. Tsumma kanat ma'rakatul Qadisiyah al-'azimah bi qiyadati Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, wa kanat minal ma'arik al-fasilah, dan nanti akan terjadi perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah dipimpin oleh jenderalnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga, yang jadi khalifah Umar bin Khattab. Tsumma futihat Khurasan, kemudian negeri Khurasan ditaklukkan. Khurasan itu kalau sekarang sebagian ikut Iran, sebagian ikut Afghanistan. Itu padahal di zamannya Umar. Sampai Khurasan sana.
Enggak mufakat. Wa kanatil futuhatu katsiratan jiddan fi ahdi Umar, dan di masa pemerintahan Umar ini terjadi banyak penaklukan kaum muslimin, mengislamkan negeri-negeri, menjadikan mereka sholat, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, nanti masuk surga. Wa kana Umar yuraqibul wulat muraqabatan syadidatan, dan Umar ini mengevaluasi, memonitoring gubernur-gubernurnya. Jadi Umar ini kan tinggal di Madinah, punya gubernur di Yaman, punya gubernur di Irak, punya gubernur di Syam, punya gubernur di Basra, punya gubernur-gubernur banyak. Lah Umar ini tidak membiarkan begitu saja, dimonitoring, ngirim mata-mata, ngelihat, atau ngirim orang untuk melihat dari dekat bagaimana gubernur ini layak diteruskan apa enggak. Nanti kita jelaskan. Wa kana yasalun nas anhum, ini selalu bertanya bagaimana gubernur ini. Nah, gitu. Wa istatli'u akhbarahum, dan selalu cari berita-berita mereka. Jadi tidak kok wis kamu jadi gubernur Irak terus dibiarkan begitu. Enggak. Datang petugas meneliti. Nanti balik ditanya bagaimana gubernur itu. Baik apa enggak, adil apa enggak. Nah, itu hebatnya Umar bin Khattab. Lanjut. Kemudian wa kana Muhammad bin Maslamah Rasulullah Umar. Nah, ini di antara orang yang diberi tugas oleh Umar untuk memonitoring para gubernur-gubernur itu adalah sahabat Nabi yang namanya sama dengan namanya Nabi. Siapa? Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini satu-satunya sahabat Nabi yang namanya sama dengan Nabi. Dan ketika hidup Muhammad bin Maslamah ini sering diberi tugas oleh Nabi dengan tugas-tugas yang pelik. Diberi pasukan khusus gitu. Sering ya Muhammad bin Maslamah. Memang orangnya di bidang itu. Canggih memang. Ya, sering dapat tugas khusus untuk tugas atau kesulitan yang khusus. Jadi Muhammad bin Maslamah ini menjadi utusan Umar untuk yastatli, memonitoring keadaan gubernur-gubernur di daerah-daerah, di wilayah-wilayah itu. Wa min siyasatihi annahu kana ya'usul lail. Dan termasuk siasat politik yang diterapkan oleh Umar bin Khattab itu ya'usu bil lail. Beliau suka apa namanya? Jalan-jalan di malam hari, jalan-jalan tugas, bukan jalan-jalan tamasya maksudnya. Kalau malam itu, mohon maaf ya, dalam bahasa kita itu belusukan, ke sana. Itu Umar selalu kayak gitu. Wa yahrisu ala amnil Madinah hirsan syadidan, dan benar-benar menjaga keamanan kota Madinah dengan penjagaan yang sangat dahsyat, diketati, nggak boleh sembarangan orang masuk. Walam yakun yasmahu li kibari sahabah bil khurud minal Madinah. Dan Umar melarang pembesar-pembesar sahabat keluar dari Madinah. Untuk apa? Liyastasyirohum fil umuri, untuk dimintai musyawarah. Kecuali yang ditugaskan di luar yang jadi gubernur karuan. Tapi yang sahabat-sahabat inti itu nggak boleh keluar. Tetap di mana? Di Madinah, tujuannya supaya nanti dimintai pendapat. Wa adharul adla hatta qala fihi rasulu Kisra, dan Umar sangat menjalankan pemerintahnya dengan keadilan. Lamma ra'ahu na'iman tahta syajaratin, ada utusan Kisra, utusan Raja Persia datang ke Madinah membawa utusan dari Kisra, Raja Persia ke Madinah untuk menemui Umar. Maka dalam benak dan bayangannya utusan ini, Umar ini punya singgasana, punya panglima, punya kalau bertemu harus ada SOP-nya, harus ada prosedurnya, harus ada protokolnya, ada penjaganya yang sangat banyak. Dikira seperti itu. Ketika datang ke Madinah, tanya, mana istana raja kalian? Dijawab sama orang-orang, kita nggak punya raja. Kita adanya khalifah, dan khalifah kami nggak punya istana. Kaget, ya kaget. Siapa yang kaget? Utusan Kisra. Kenapa? Karena namanya Umar ini menggetarkan dunia, sampai ke kerajaan Persia. Diutuslah utusan, mengira ini Umar ini punya bangunan gede, dijaga ketat. Ternyata enggak. Kata orang, kalau ente mau ketemu khalifah kami Umar, itu rumahnya, datang ke situ. Ternyata rumahnya ya rumah biasa. Dan Umar di mana? Tahu nggak antum? Tidur di bawah pohon kurma. Tidur, nggak ada yang jaga. Tidur. Maka heran, ya. Maka
utusan Kisra, utusan Raja Persia ini mengucapkan sebuah kalimat yang melegenda. Dia berkata, hakamta, fa'adalta, fa'aminta, fanimta, qorirul aid. Engkau menghukumi rakyatmu dengan adil, maka engkau merasa aman, maka engkau tidur tanpa penjagaan. Pemimpin itu kalau adil, tidak takut ya. Keadilan akan melahirkan keamanan. Ketidakadilan pasti melahirkan ketidakamanan. Itu hukum alam. Ada aman, ada keadilan, ada aman. Gak ada keadilan, pasti tidak ada rasa aman. Pasti itu. Lah Umar ini gak ada yang ditakuti manusia. Manusia itu kalau semakin tidak takut kecuali kepada Allah, maka Allah jadikan seluruh makhluk takut kepadanya. Lah Umar ini sosok manusia, model manusia yang gak ada ditakuti di muka bumi. Gak ada. Gak ada satupun sahabat yang disungguhani Umar, ditakuti Umar. Gak ada. Kalau yang lain mungkin masih gak enak. Umar gak ada. Umar ini orang yang gak ada yang ditakuti di dunia ini. Karena punya sifat seperti itu, maka Allah jadikan makhluk-makhluknya takut pada Umar. Sampai setan pun takut pada Umar. Dan sering kemarin saya sampaikan, Umar ini kalau ketemu sama setan, setannya yang lari bukan Umar. Bahkan sekarang di Masjid di Haram sana, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, ada bab Umar bin Khattab. Itu orang Syiah nggak mau masuk pintu itu. Ya, karena memang mereka setan. Wah, nggak mau. Sampai tulisannya tok, belum orangnya loh ini. Baru tulisannya tok Babu Umar. Itu orang Syiah nggak mau masuk. Pada tulisannya doang. Apalagi orangnya langsung. Tambah nggak mau dia. Nah ini Umar ini karena orangnya pemberani, tidak ada rasa takut sama sekali. Siapapun sahabat, tidak ada yang berani sama Umar. Dan tidak ada sahabat yang ditakuti Umar, tidak ada. Tidak ada. Berbuat kesalahan ditegur, salah ditunjuk sama Umar. Tidak ada yang ditakuti Umar bin Khattab. Pernah Rasulullah didatangi para tamu wanita. Ini para wanita tanya ke Rasulullah begini begitu, wanita-wanita di balik tabir. Ya Rasulullah begini, ya Rasulullah begitu, ya tanya. Ketika datang Umar, assalamualaikum, itu perempuan diam semuanya, gak ada yang berani ngomong. Sampai Rasulullah mengatakan mereka lebih takut kepadamu, hai Umar, daripada kepada diri. Nah, ini Umar bin Khattab, setan tidak berani sama dia. An Hudzaifah ibn al-Yaman qala bainama nahnu julusun 'inda Umar. Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat Nabi yang mulia, diberi julukan Sahibu Sirrin Nabi, pemilik rahasia Nabi. Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Nabi yang mulia, punya julukan. Julukannya adalah Sahibu Sirrin Nabi, pemilik rahasia Nabi. Dia ini orang istimewa, diberi oleh Nabi rahasia-rahasia yang tidak diberikan kepada para sahabat yang lain. Namanya siapa? Hudzaifah ibnul Yaman, diberi julukan Shahibus Sirrin Nabi, pemilik rahasia-rahasia Nabi. Lah Hudzaifah ibnul Yaman ini punya keistimewaan. Dia ini kalau datang ke Nabi mesti tanya yang tidak lazim. Beliau berkata, orang-orang datang ke Nabi bertanya yang baik-baik. Ya Rasulullah, amalan apa yang kalau aku lakukan aku masuk surga? Ya Rasulullah, amalan apa yang kalau aku lakukan aku dicintai Allah? Ya Rasulullah, semua datang ke Nabi bertanya yang baik-baik kecuali aku. Aku mesti tanya yang jelek-jelek. Ya, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Aku ingin mengetahui kejelekan bukan karena aku ingin melakukan kejelekan, tapi aku mengetahui kejelekan aku agar aku terhindar dari kejelekan. Makanya orang yang paling paham tentang kejelekan-kejelekan Hudzaifah bin Yaman. Huru-hara, fitnah-fitnah, bencana-bencana nanti akan terjadi, ini yang paling paham Hudzaifah bin Yaman. Nah Hudzaifah bin Yaman ini diberi daftar nama-nama orang munafik, yang daftar ini, list ini tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Jadi Hudzaifah itu dikasih kabar. Hudzaifah ibnul Yaman satu-satunya sahabat yang dikasih tahu oleh Nabi nama-nama orang munafik. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Hanya Hudzaifah ibnul Yaman tok yang tahu. Sehingga Umar bin Khattab itu gelisah, khawatir Umar itu namanya ada di list itu. Makanya Umar bin Khattab selalu mendatangi Hudzaifah dan berkata, ya Hudzaifah, ana munafik, ya Hudzaifah, ana munafik, ya Hudzaifah, apakah namaku termasuk yang disebut Nabi? Nah Hudzaifah ini nggak mau membocorkan rahasia Nabi, dia, ya Hudzaifah, aku munafik ya, aku masuk ya. Hudzaifah diam aja. Nah Umar ini gelisah, takut.
Maka kemana-mana Hudzaifah dibuntuti terus, ditanyai terus, akhirnya sumpek lama-lama. Siapa yang sumpek? Hudzaifah, karena ditanyai terus, akhirnya ngerti sumpek ya. Jadi apa bahasa Indonesia sumpek? Risih, ditanya terus, akhirnya kamu nggak masuk. Ojo ngomong nih, sudah cukup. Jangan tanya lagi, kamu nggak masuk. Lah, nggak sampai segitu. Umar ini jadi khalifah. Kalau ada orang mati, Umar tuh nggak mau nyolati, nunggu Hudzaifah. Kalau Hudzaifah datang, berarti ini nggak munafik. Maka Umar ngimami sholat. Tapi kalau ada orang mati, Hudzaifah ditunggu kok nggak muncul-muncul, Umar nggak mau nyolati. Sampai segitunya. Nah, Hudzaifah ini memang sahabat yang punya kekhususan paling paham tentang kejelekan-kejelekan. Lah ini perhatikan. Qala bainama nahnu julusun inda Umar, ketika kami duduk-duduk dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba Umar berkata, ayyukum yahfadhu qaulan nabi fil fitnah. Pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat. Siapakah di antara kalian yang paham, menghafal ucapannya Nabi tentang fitnah? Paham enggak? Siapakah di antara kalian yang menghafal ucapannya Nabi tentang fitnah-fitnah? Dijawab sama Hudzaifah, fitnatur rajuli fi malihi wa mali wa waladi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sadaqah wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Fitnahnya seorang laki-laki, ujiannya seorang laki-laki dalam istri, dalam keluarganya, dalam hartanya, dalam anaknya, dalam tetangganya, itu dihapuskan dengan salat dan sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Umar, lah bukan itu maksudku. Bukan fitnah yang itu, fitnah harta, fitnah anak, fitnah istri, bukan itu maksudku. Kata siapa? Kata Umar. Laisa an hadza asaluka, bukan yang maksudku bukan yang itu yang aku tanyakan. Walakin allati tamuju ka maujil bahr. Tetapi fitnah, ujian, huru-hara, bencana yang akan terjadi kepada umat ini seperti ombak lautan yang akan menggulung, akan terjadi tragedi-tragedi berdarah, akan terjadi peristiwa-peristiwa kelam. Apakah ada yang hafal dari Nabi? Baru paham dan sudah tahu jawabannya. Siapa yang tahu? Hudzaifah kan pokok masalah jelek-jelek paham dia. Bukan berarti beliau jelek, bukan, tapi paham yang jelek-jelek. Maka Hudzaifah langsung paham dan Hudzaifah berkata, "Laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin." Engkau enggak ada masalah wahai khalifah. Kau enggak akan jumpa masa-masa itu. Sudah langsung ngomong kayak gitu. Itu kan menunjukkan cerdasnya Hudzaifah. Kamu enggak jumpa masa-masa itu. Berarti nanti, tapi bukan di masa. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa, antara dirimu dengan fitnah-fitnah, huru-hara, kejadian-kejadian, tragedi-tragedi, pembunuhan berdarah-darah, antara dirimu dengan masa itu ada pintu yang terkunci. Mughlaq, ada pintu yang tertutup rapat. Kamu nggak sempat jumpa itu. Kalau Umar berkata, ayuksarul bab am yuftah. Itu nanti pintunya dibuka. Itu nanti pintu yang disebutkan oleh Hudzaifah tadi. Apakah pintunya itu tadi nanti dipatahkan, dijebol, ataukah dibuka? Kata Hudzaifah, yuksar. Pintu itu akan dipatahkan, dijebol. Umar paham. Idzan la yughlaq abada. Kalau dijebol, dipatahkan, berarti semenjak itu nggak bisa diapakan, nggak bisa ditutup lagi. Kecuali kalau jawabannya dibuka. Kalau dibuka berarti masih bisa halo? Kan tadi kan tanya, Hudzaifah, itu pintunya itu antara diriku dengan bencana, peristiwa, tragedi berdarah. Antara diriku dengannya itu ada pintu. Pintunya itu tadi kamu katakan tertutup rapat, betul ya? Apakah itu nanti terjebol, terpatahkan, remuk, atau terbuka? Dijawab sama Hudzaifah apa tadi? Akan dipatahkan, dijebol. Umar langsung paham. Kalau dijebol, kalau dipatahkan, berarti nggak bisa nggak bisa ditutup lagi. Artinya pintunya akan rusak, gitu. Bisa dipahami ya? Tapi seandainya kok pintu itu nanti akan dibuka, kalau dibuka berarti masih bisa ditutup. Tapi ternyata kabar yang didapat dari Hudzaifah, pintunya nggak dibuka, tapi dijebol, dipatahkan. Maka Umar paham.
Akhirnya Umar berkata, idzan la yughlaq abada, berarti nanti pintu itu nggak bisa ditutup lagi. Qultu, kemudian Hudzaifah berkata, ajal bener wahai Umar. Qalu li Hudzaifah, orang-orang berkata kepada Hudzaifah. Nah ini orang-orang ini wallahu alam mungkin tabiin tanya atau bagaimana, atau sahabat yang lain ketika Umar sudah nggak ada, maka Hudzaifah ditanyai sama orang-orang. Begini pertanyaannya, perhatikan. Akana Umaru ya'lamul bab? Hei Hudzaifah, Umar pada waktu itu paham nggak siapa pintu yang dimaksud di situ? Pintu yang kuat, yang menghalangi terjadinya tragedi-tragedi dengan izin Allah. Apakah Umar paham yang dimaksud pintu itu apa? Maka Hudzaifah menjawab, na'am, kama ya'lamu anna duna hudin laila. Umar paham, Umar tahu siapa pintu itu, sebagaimana Umar itu paham bahwa ada malam hari sebelum esok. Paham maksudnya? Berarti saking tahunya Umar ini. Wa dzalika anni haddastu hadisan laisa bil aghalid. Aku sampaikan hadis ini bukan aghalid. Fahibna an nas'alu minal bab. Maka kami akhirnya bertanya kepada siapa? Kepada Hudzaifah. Fa'amarna masruqan. Fa'amarna masruqan. Maka kami perintahkan Masruq. Masruq ini seorang tabi'in, untuk bertanya kepada Hudzaifah. Faqala manil bab, pintu yang dimaksud itu pintu siapa orang? Dijawab Umar, pintu itu ya Umar itu sendiri. Makanya kematian Umar ya itulah pintu yang dijebol itu. Kematiannya Umar radhiyallahu anhu ya itulah penjebolan pintu itu. Makanya antum lihat tragedi-tragedi itu bermula kapan? Setelah wafatnya Umar. Tragedi berdarah nanti zamannya siapa? Utsman bin Affan. Nanti tragedi berdarah Karbala, tragedi berdarah sebelumnya Siffin, tragedi berdarah apalagi Jamal, tragedi berdarah Nahrawan. Wah, bencana-bencana semenjak wafatnya siapa? Umar bin Khattab. Fahadal babu huwa Umaru nafsuh. Yang dimaksud pintu itu dalam hadis ini ya Umar sendiri. Wa kasrul bab huwa qatluhu, dan pemecahan pintu atau pematahan pintu itulah Umar bin Khattab sendiri ya. Yang maksudnya pintu itu adalah pembunuhan Umar. Lamma qatalahu Abu Lu'lu'a al-Majusi, ketika Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Qabbahahullah, semoga Allah memburukkan wajahnya. Siapa? Semoga Allah memburukkan Abu Lu'lu' al-Majusi. Sampai di sini, besok baru kita mulai menyampaikan tentang Umar bin Khattab. Ini belum mulai, ini tentang Umar bin Khattab masih belum mulai. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita jelaskan nasabnya Umar itu siapa, kemudian istri-istrinya Umar siapa, anak-anaknya Umar siapa, bagaimana keislaman Umar ketika Umar masuk Islam itu gimana ceritanya, apa saja keutamaan Umar bin Khattab. Setelah itu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di zamannya Umar bin Khattab, apa saja yang terjadi dan bagaimana Umar bin Khattab menyelesaikan hal-hal tersebut. Terus apa saja penaklukan-penaklukan yang dilakukan di zaman Umar bin Khattab. Terus bagaimana kisah terbunuhnya Umar bin Khattab. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tapi ini pertemuan terakhir ya? Sebelum imtihan, betul. Setelah itu imtihan nggak ada ujian, betul. Berarti kita bertemu insya Allah pada mustawa al-qadim. Insya Allah kita ketemu tahun depan, insya Allah. Betul. Tahun depan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.